Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga kita boleh bersama-sama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang kedua pada minggu ini yang bertajuk Pelajaran Sejarah oleh Musa. Untuk memulai saudara, saya mengundang semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena terus setia bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Doa dan harapan saya saudara agar ringkasan ini serba sedikit boleh membantu kita di dalam pemahaman Sekolah Sabat kita. Kita teruskan dengan pertanyaan utama Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah apa yang coba diajarkan oleh Musa melalui sejarah, khususnya di dalam buku Ulangan. Di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sehingga 4 yang mengatakan, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Mari kita melihat intisari atau pendahuluan Sekolah Sabat kita. Pada dasarnya, pada masa sebelum bangsa Israel akhirnya akan memasuki Kanaan, Musa memberi mereka satu pelajaran sejarah, satu tema yang diulang-ulang di seluruh Alkitab. Ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda pada masa yang lalu. Musa mengulas sejarah Israel dalam pidato pertamanya dalam kitab Ulangan. Dia mengingatkan orang-orang bagaimana Tuhan memperlakukan mereka selama 40 tahun terakhir di padang gurun. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel dan bangsa-bangsa yang mereka temui? Nasihat ini harus memberi satu makna bagi kita. Kita yang sedang berada di sempadan tanah perjanjian yang lebih baik dalam meninjau sejarah masa lalu kita. Setelah menempuh setiap langkah maju ke kedudukan kita sekarang, saya dipenuhi dengan kekaguman dan dengan keyakinan kepada Kristus. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak perlu takut pada masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Pena Inspirasi, Life Sketches, muka surat 196. Nah saudara, itu makanya untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat kita kepada 5 topik seperti yang Anda lihat di screen ya. Tuhan menanggung dosa, Tuhan memenuhi, Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni, dan Tuhan menghukum. Mari kita lihat topik yang pertama, yaitu Tuhan menanggung dosa bangsa Israel atau manusia. Bagaimana Musa menceritakan bagaimana Tuhan telah menanggung dosa bangsa Israel? Kita bagaimana? Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara, kata-kata ini adalah ungkapan Musa kepada Tuhan. Musa mengetahui pribadi, Musa mengetahui karakter Tuhan itu sesungguhnya. Apa kaitan karakter Tuhan itu, pengasihan Tuhan itu, kasih Tuhan itu kepada bangsa Israel? Allah sendiri berkata kepada orang Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Namun, mereka membangun sebuah anak lembu emas dan menyembahnya. Musa datang kepada Tuhan untuk mengantarai atau menjadi pengantara atas nama mereka karena dosa mereka. Musa meminta Tuhan untuk menanggung
yang merupakan terjemahan yang tepat dari mengampuni dalam Keluaran 32:32. Musa mau menanggung akan dosa-dosa mereka. Itulah yang Tuhan lakukan di kayu salib. Yesus menanggung kesalahan. Yesus menanggung dosa kita semua. Seperti Musa, Musa menjadi pengantara bagi orang-orang sebagai contoh dari perantara sejati, Yesus Kristus. Topik yang kedua, yaitu Tuhan memenuhi apa? Menggenapi nubuatan. Bagaimana Musa menceritakan bagaimana Tuhan telah memenuhi atau menggenapi nubuatan? Apa nubuatan yang coba disampaikan oleh Musa melalui sejarah ini? Ulangan 1 ayat 3 mengatakan, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Ketika bangsa Israel menolak untuk memasuki Kanaan, Tuhan menghukum mereka. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 1 tahun untuk setiap hari ketika para mata-mata memeriksa negeri itu. Tepat 40 tahun setelah itu, Tuhan telah memimpin Israel kembali ke Kanaan. Tuhan Maha Kuasa. Dia pasti memenuhi janjinya dengan tepat. Inilah janji Tuhan yang Dia genapi menurut apa yang Dia telah sampaikan kepada bangsa Israel. Namun untuk lebih luas lagi saudara, itu bukan satu-satunya peristiwa yang telah dinubuatkan Tuhan yang telah Dia genapi dengan tepat. Banyak peristiwa dalam Alkitab, ini cuma contoh. Nubuatan Daniel 9, yaitu waktu 70 minggu atau 490 tahun. Dan penggenapannya dari 457 sehingga 34 AD. Kemudian Daniel 8, mengenai dengan 2300 hari atau tahun. Digenapi pada tahun 457 BC sehingga 1844 AD. Kemudian kita lihat dalam Daniel 7, Wahyu 12, mengenai dengan hari 126 hari atau tahun. Digenapi pada tahun 538 AD sehingga 1798 AD. Anda boleh lihat di screen secara grafik yang menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah beberapa peristiwa yang telah Tuhan genapi. Maksudnya di sini saudara, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan telah janjikan, itu pasti akan terjadi seperti yang Tuhan telah tentukan. Luar biasa. Tuhan menggenapi nubuatan, Tuhan menggenapi semua janji yang telah Dia katakan. Ini menegaskan kepada kita bahwa keberadaan Tuhan dan kendalinya atas sejarah. Itu makanya saudara, kita dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita yang tepat. Seterusnya topik atau tajuk yang ketiga yaitu Tuhan memberkati bangsa Israel 1000 kali lebih banyak. Nah saudara, bagaimana Musa menceritakan bagaimana Tuhan telah memberkati bangsa Israel? Ulangan 1 ayat 11 mengatakan, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dari ayat itu saudara dan banyak ayat yang lain lagi menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan telah memberkati Israel selama 40 tahun pengembaraan mereka. Musa rindu agar bangsa itu diberkati di Kanaan dan semakin lebih banyak lagi. Itu makanya saudara, di dalam pandangan Musa dan praktik yang mereka lakukan, mereka memerlukan organisasi yang baik untuk mengelola berkat-berkat itu dengan benar. Umat Tuhan terorganisasi dengan baik di padang gurun. Organisasi itu tetap berada di Israel. Tuhan juga menginginkan suatu umat atau gereja yang terorganisasi hari ini. Organisasi melibatkan kesatuan tubuh
orang-orang yang memenuhi berbagai peranan sesuai dengan karunia mereka. Dengan cara ini, berkat Tuhan dapat diberikan dengan cara yang terbaik. Apa yang coba disampaikan oleh Musa ini adalah dia ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memberkati mereka. Dan berkat-berkat itu harus diurus dengan baik, menjadi berkat kepada semua bangsa Israel. Seterusnya, tajuk yang keempat, Tuhan mengampuni bangsa Israel atau manusia. Bagaimana Musa menceritakan bagaimana Tuhan telah mengampuni bangsa Israel? Bilangan 14 ayat 19 katakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara, ketika Israel menolak untuk memasuki Kanaan, Tuhan memutuskan untuk membinasakan mereka. Musa kembali menjadi pengantara atas nama mereka. Bangsa-bangsa di sekitar Israel tahu tentang bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir. Jika Tuhan membinasakan mereka, reputasi Tuhan akan dipertanyakan. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Apa makna penyataan ini dan apa yang coba disampaikan oleh Musa? Mereka hanya boleh menjadi terang bagi bangsa lain jika mereka diampuni. Tuhan harus dimuliakan di dalam umatnya. Kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang Ia lakukan melalui umatnya. Yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu Tuhan menghukum orang yang zalim atau tidak mau bertobat. Bagaimana Musa menceritakan hal ini? Bagaimana Tuhan akan menghukum mereka yang zalim dan tidak mau bertobat? Kejadian 15 ayat 16 katakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Perang, kematian, kehancuran. Ini adalah sisi lain dari penaklukan tanah perjanjian. Kehancuran itu sudah dimulai dengan tanah Sihon dan Og. Ulangan 2:3. Mengapa Tuhan mengizinkan pembantaian itu? Kita lihat saudara dalam buku Ulangan 2 dan Ulangan Kejadian 15. Tuhan selalu menawarkan damai sebelum mengizinkan perang. Inilah prinsip, inilah karakter Tuhan sebenarnya. Tuhan selalu menawarkan damai sebelum mengizinkan perang. Orang-orang itu memilih nasibnya sendiri dengan menolak perdamaian itu. Negara-negara itu telah mencapai titik di mana tidak dapat kembali. Kejahatan mereka telah mewabah. Jika kita meninjau sejarah bangsa-bangsa dan orang-orang yang menghormati dan mempercayai Tuhan, kita akan melihat bahwa mereka diselamatkan dari kehancuran. Misalnya siapa? Rahab dan orang Gibeon. Pena Inspirasi juga menyatakan kepada kita, sejarah anak-anak Israel ditulis untuk menjadi nasihat dan petunjuk bagi kita atas akhir dunia yang akan datang. Mereka yang akan berdiri teguh dalam iman di hari-hari terakhir ini dan akhirnya mencapai pintu masuk ke Kanaan surgawi harus mendengarkan kata-kata peringatan yang diucapkan oleh Yesus Kristus kepada orang Israel. Pelajaran-pelajaran ini diberikan kepada gereja di padang gurun untuk dipelajari dan diperhatikan oleh umat Allah dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Pengalaman umat Tuhan di padang gurun akan menjadi pengalaman umatnya di zaman kita ini. Kebenaran adalah pelindung sepanjang masa
bagi mereka yang akan memegang teguh iman setelah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, dari pembelajaran kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan telah menanggung dosa kita. Tuhan pasti dan setia akan menggenapi janjinya. Tuhan juga memberkati manusia dengan begitu banyak berkat. Tuhan juga mengampuni orang yang mau bertobat. Tuhan akhirnya akan menghukum orang yang tidak mau bertobat setelah sampai waktunya. Begitulah ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga itu serba sedikit membantu kita memahami konteks keseluruhan sekolah Sabat kita pada minggu ini. Jangan lupa saudara, pelajari sekolah Sabat kita, pelajaran sekolah Sabat kita mengikut hari supaya kita akan lebih memahami dan mengerti aplikasi pelajaran sekolah Sabat kita setiap minggu. Untuk mengakhiri, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini sekali lagi Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menyertai hamba, menyertai semua kami, sehingga kami boleh selesai pelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.